warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Barat yang dibimbing oleh pengajar praktik kami bernama Ibu Yuyun Yuningsi SPD dan fasilitator kami bernama Ibu Sriwardani MPD akan melakukan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat cara seorang calon guru penggerak bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Perkenalkan, nama saya Lani, bertugas di Sekolah Dasar Negeri Kedoya Utara 09 Jakarta Barat bersama dengan 2 rekan saya. Erna Susilawati bertugas di SMP Negeri 75 Jakarta. Dan saya Siti Aminah bertugas di SD Negeri Grogol 05 Jakarta Barat. Kami akan melakukan praktik coaching untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian kami dengan alur tirta dan berusaha memenuhi kompetensi inti coaching, diantaranya yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, yang keempat mendengarkan dengan rasa. Serta berusaha memenuhi prinsip coaching, diantaranya yaitu yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi. Kami akan mempraktikkan percakapan coaching secara triad 3 orang. Di siklus 1 ini, pembagian perannya adalah saya Lani berperan sebagai supervisor atau pengamat, lalu Bu Erna Susilawati berperan sebagai coach, Bu Siti Aminah berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erna, bagaimana keadaan Bu Erna hari ini? Apakah batuknya sudah membaik? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lani sudah lebih baik sekarang. Mudah-mudahan Bu Erna diberi kesehatan selalu ya. Bu Erna hari ini mengundang saya untuk melakukan supervisi atas percakapan coaching yang rencananya akan Bu Erna lakukan bersama Bu Siti Aminah ya. Bu Erna ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Saya ingin mengembangkan percakapan coaching. Dari 3 kompetensi inti coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Karena ini percakapan coaching dengan alur tirta, saya ingin Bu Lani menitik beratkan pengamatannya pada poin menggali rencana dan tanggung jawab dari coaching. Baik, Bu Erna. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya masih merasa perlu belajar lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot, sehingga dapat menggali potensi coaching dalam menemukan penyelesaian masalahnya sendiri. Lalu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu Erna? Harapan saya, coaching menemukan penyelesaian masalahnya dari percakapan coaching dengan alur tirta yang akan dilaksanakan. Baik, silahkan Bu Erna melakukan coachingnya bersama Bu Ina. Baik. Terima kasih, Bu Lani. Sudah siap, Bu Ina? Siap. Assalamualaikum Bu Ina, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Erna, alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di pagi ini untuk coaching sebentar. Sama-sama Bu Erna. Jadi apa nih yang mau kita obrolin pagi ini, Bu Ina?
Masalah di kelas nih Bu, ada anak murid saya nih yang bernama Zaki sering tertidur saat proses pembelajaran berlangsung. Dan hal tersebut membuat saya sangat sedih sekali karena merasa tidak bisa membuat ia lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, jadi Bu Ina ingin murid Ibu yang bernama Zaki ini tetap siap atau tidak tidur dan fokus dalam pembelajaran. Betul begitu, Bu Ina? Betul, Bu Erna. Oke, karena ini percakapan singkat, kira-kira apa yang ingin Bu Ina dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Ya, saya ingin mendapatkan treatment yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Zaki ini, Bu. Oh, jadi kita ingin berdiskusi tentang treatment yang tepat untuk Zaki ya. Betul. Oke, menurut yang Bu Ina tahu, apa yang membuat Zaki sering tertidur di kelas? Ketika saya melakukan segitiga restitusi seminggu yang lalu, saya menggali permasalahan ini berdua nih Bu dengan Zaki. Menurut Zaki, ia sering tertidur di kelas karena tidurnya sangat larut malam. Hal ini ia lakukan karena ia asik banget bermain handphone hingga larut malam, Bu. Sepengetahuan Bu Ina, selama ini apa ada kualitas baik yang dimiliki Zaki yang bisa dijadikan modal untuk membantu dia gitu ya untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Bu Ina? Sebenarnya sih Jaki itu fokus pada proses pembelajaran di kelas. Ia sangat aktif dalam pembelajaran, bahkan ketika berdiskusi, ia seringkali mengemukakan pendapatnya. Bahkan ketika ada tanya jawab gitu Bu, ia sering aktif menjawab maupun bertanya. Namun jika sudah masuk ke dalam penilaian secara tertulis nih, ia mulai mengantuk dan tertidur. Atau ketika ia mengantuk, pada proses pembelajaran apapun, bahkan diskusi, ia tertidur ya, juga sehingga tuh nilai-nilainya menjadi kurang optimal. Itu sih menurut saya sih, Bu. Nah, tadi Bu Ina sudah menceritakan situasi masalahnya dan beberapa kualitas baik dari Zaki. Menurut Bu Ina nih, kira-kira apa yang perlu dilakukan atau disediakan agar Zaki dalam kondisi ideal saat pembelajaran? Selain yang telah saya lakukan seminggu yang lalu ya Bu, yaitu segitiga restitusi, saya akan berdiskusi mengatasi bersama tentang permasalahan Zaki ini mungkin dengan orang tuanya. Untuk merealisasikan hal tersebut, bagaimana cara Bu Ina melakukannya? Oke, saya akan mengungkapkan hal ini pada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya, untuk meminta dibuatkan surat resmi untuk mengundang orang tua Zaki agar ke sekolah. Sehingga kita bisa bersama-sama mencari solusi dari pihak orang tua dan dari pihak saya sebagai guru ya, agar sama-sama bisa menemukan solusi yang tepat untuk menangani nih permasalahan Zaki seperti itu. Luar biasa. Rupanya Bu Ina ini sudah di awal ya, selain sudah melaksanakan segitiga restitusi untuk menggali potensi Zaki dan mencari akar permasalahannya, Bu Ina juga merencanakan kolaborasi lebih gitu ya pada pihak-pihak terkait. Iya Bu, karena selain saya harus membangunkan kembali tingkat keyakinan kelas yang telah Zaki pahami dan putuskan bersama teman-temannya, saya membutuhkan kerjasama dari orang tua Zaki agar mau datang untuk berdiskusi. Saya membutuhkan kerjasama dari Wakasek Kesiswaan untuk surat panggilan orang tua, karena saya sudah mencoba mengundang secara lisan melalui percakapan WhatsApp, tapi pihak orang tua tuh belum datang juga, Bu. Oke.
setelah apa yang sudah kita obrolin, tadi kan sudah Ibu sudah menemukan rencana ya yang akan dilaksanakan. Di awal saya juga merasa prihatin dengan Zaki nih, dengan apa yang terjadi pada Zaki. Tapi sekarang benar gak sih Bu Ina, kalau Bu Ina jadi melihat gitu ada sesuatu dari Zaki, bahwa ternyata ada kualitas baik yang perlu digali lagi dari dia. Iya Bu, saya melihat bahwa Zaki sebenarnya tuh anak yang cepat mencapai tujuan pembelajaran. Seandainya ia fokus terhadap pembelajaran di kelas, ia pun sebenarnya memahami bahwa yang ia lakukan bukan sesuatu yang bisa dibenarkan, karena ia sendiri mengatakan bahwa yang ia lakukan sudah melanggar keyakinan kelas. Oke, wah, kira-kira kapan nih Bu Ina dalam waktu dekat akan melakukan diskusi dengan orang tua Zaki? Secepatnya, Bu. Besok saya akan mengutarakan hal ini kepada wakasih kesiswaan agar pihak sekolah bisa mengeluarkan surat panggilan orang tua ya, dan saya bisa secepatnya berdiskusi dengan orang tua Zaki. Luar biasa, Bu Ina gercep banget nih. Jujur sih, saya nggak sabar nih kita bisa ketemuan luring ya, dan lanjut ngobrolin tentang treatment yang dilakukan Bu Ina untuk Zaki. Saya penasaran dengan hasilnya. Pasti akan sangat seru obrolan kita nanti. Baik, Bu. Begitu juga dengan saya tidak sabar untuk bisa menemukan solusi yang lebih efektif nih untuk Zaki. Senang banget nih bisa ngobrol tentang hal ini dengan Bu Ina. Jadi terinspirasi juga saya melakukan treatment yang sama untuk anak-anak yang memiliki masalah dalam pembelajaran di sekolah saya. Wah, saya ucapkan terima kasih untuk diskusi kita kali ini ya, Bu. Saya jadi terinspirasi untuk melakukan kolaborasi lebih dengan orang tua Zaki. Sama-sama Bu Ina. Oke, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Jangan ragu loh untuk kontak saya. Kita ngobrol bisa daring atau luring senyamannya Bu Ina deh. Baik, Bu. Saya juga tidak sabar membicarakan hasilnya nanti kepada Bu Erna ya. Oke, kalau begitu good luck ya Bu Ina. Semoga lancar dan sukses dalam menjalankan rencana-rencananya ya Bu. Amin. Semoga kita semua bisa selalu melakukan hal yang berpihak pada murid ya, Bu. Siap. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Erna. Waalaikumsalam. Saya sudah menyimak percakapan coaching antara Bu Erna dengan Bu Ina tadi. Bagaimana Bu Erna menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Percakapan coaching tadi menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Apa yang membuat Bu Erna menilai demikian? Karena sudah terdapat dari itu menyampaikan tujuannya, terus sudah mengidentifikasi situasi yang dihadapi, sudah juga menemukan rencana penyelesaian yang akan dilakukan, dan juga sudah berkomitmen sebagai tanggung jawabnya terhadap rencana-rencana yang akan dilakukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Dengan senang hati bulan ini. Baik, saya mengamati tadi pada saat Bu Erna menanyakan ide atau alternatif solusi dari Koci, yaitu Bu Ina, untuk rencana yang dibuat Bu Ina, Bu Erna melakukan menggali rencana itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Baik bulan ini. Bagaimana pendapat Bu Erna mendengar ini? Alhamdulillah jika sudah sesuai dengan standar yang dirujuk yang sudah dibicarakan sebelum percakapan coaching dengan Bu Ina berlangsung. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mendorong Koci membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan mendetailkan langkah selanjutnya, saya mengamati Bu Erna melakukan hal tersebut sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana menurut pendapat Bu Erna?
Betul sekali sih Bu Lani, saya merasa masih ada yang kurang gitu dalam penguatan komitmen ya dan meminta detail langkah selanjutnya yang akan dilakukan coaching. Baik, kalau begitu bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya yang akan Bu Erna lakukan? Kayaknya saya akan merencanakan pertemuan berikutnya deh untuk memperbaiki percakapan coaching dengan alur Tirta tadi pada poin tanggung jawab kayaknya. Oke, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Bu Erna lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area itu? Lalu siapa yang akan membantu hal tersebut? Eh, Melakukan percakapan coaching itu dengan memperbaiki pertanyaan-pertanyaannya ya, agar lebih menggali lagi komitmen dan detail langkah selanjutnya dari coaching. Yang akan membantu saya mungkin saya dan coaching itu sendiri ya, seperti itu Bu. Oke, hasil pengamatan saya sudah saya catatkan ke dalam form supervisi akademi sebagai refleksi untuk Bu Erna ya. Ya, makasih Bu Lani. Dari hasil kita hari ini, apa yang Ibu Erna dapat dari proses ini? Pastinya saya jadi tahu nih bagian-bagian yang perlu perbaikan dan ditingkatkan lagi pada percakapan coaching dengan alur cerita. Supervisi ini membantu saya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam melakukan perbincangan coaching dan merencanakan tindakan untuk mengembangkan diri saya secara mandiri. Melalui supervisi akademik, saya memperoleh masukan dan umpan balik yang berguna dan memperluas pengetahuan saya. Alhamdulillah ya Bu Erna. Baik, kita sudahi kegiatan supervisi pada hari ini ya. Terima kasih Bu Erna. Semoga sukses ya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Lani, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demikian juga Bu Bapak Ibu guru Ina. hebat, proses percakapan coaching pada siklus 1 kita akan bertemu di siklus 2 selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih. Kita end ya. Tadi Bu Erna, stop. Aduh. Oke. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus 2 ini, saya Erna Susilawati bersama dua rekan saya, Siti Aminah dan Lani, akan mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang. Dengan pembagian perannya adalah 1. Erna Susilawati berperan sebagai pengamat, 2. Siti Aminah berperan sebagai coach, dan 3. Lani berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu Erna. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu Erna. Pada coaching kita hari ini, saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, proses mendengarkan aktif.
dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, Bu Erna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lani. Waalaikumsalam Bu Erna, Bu Ina. Bagaimana kabarnya Bu Lani hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ina. Bagaimana Bu Ina sehat? Alhamdulillah sehat Bu Lani. Dengar-dengar Bu Lani mau ada yang ingin disampaikan. Benar begitu Bu? Betul sekali Bu Ina. Saya ingin berbincang dengan Bu Ina untuk sharing nih. Oke, tapi sepertinya kita nggak memiliki banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol kali ini ya. Oke Bu. Begini Bu, saya ada yang mau disampaikan mengenai pekerjaan saya yang menumpuk banget nih Bu. Sehingga hobi saya tidak tersalurkan, tidak ada waktu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi nih ya, berarti permasalahan dari bulan ini adalah terlalu banyak pekerjaan sehingga hobi tidak tersalurkan. Begitu ya, Bu? Betul begitu Bu Ina. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bulani dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya sebenarnya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, sehingga saya bisa memanage waktu dengan baik. Pekerjaan tidak menumpuk lagi, dan hobi saya juga bisa tersalurkan, Bu. Oke, jadi yang Bulani inginkan adanya perubahan nih. Kira-kira perubahan apa yang Bulani ingin lihat atau ingin Bulani dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya pelibatan dalam menjadi pengurus perpustakaan, sekolah penggerak, membuat soal-soal. Itu yang tadinya semuanya saya ingin berubah. Jangan saya terus yang ditunjuk begitu, Bu. Saya ingin guru lain juga dilibatkan sehingga pekerjaan saya tidak menumpuk. Dari yang Ibu sampaikan tadi, melibatkan guru lain itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10 nih. Kira-kira nih di sekolah Bulani sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 7 sih, Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, sepertinya agak sulit ya. Jadi mungkin saat ini masih di level 7, Bu. Oke, di level 7 ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih agar bisa ditingkatkan, agar terlihat adanya perubahan yang melibatkan guru lain di sekolah Bulani? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 9 mungkin ya, Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, misalnya 10 memang agak sulit, mengingat guru-gurunya lebih banyak yang senior, jadi mungkin dari level 7 ke level 9 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, baik. Dari level 7 ke level 9 ya Bu ya. Kira-kira nih usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin saya membuat daftar pekerjaan sesuai deadline atau prioritasnya terlebih dahulu. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman agar pekerjaan yang berkaitan dengan sekolah, khususnya pengurus perpustakaan, sekolah penggerak,
membuat soal dapat selesai tepat waktu dan pekerjaan tidak menumpuk lagi seperti itu, Bu. Oke, selain itu, ada tidak nih strategi yang mungkin pernah Bulani terapkan di sekolah dan teman-temannya juga sehingga nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk kolaborasi ini sehingga semua nyaman dan berjalan efektif, Bu. Baik, berarti bulan ini sudah ingin merencanakan tentang membuat daftar pekerjaan sesuai deadline atau prioritas ya Bu ya. Terus berkolaborasi dengan teman dan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira nih Bulani untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan tuh yang mana dulu? Sepertinya yang membuat daftar pekerjaan sesuai deadline atau prioritasnya deh, Bu. Oke, dalam membuat daftar pekerjaan sesuai deadline atau prioritas ini, kira-kira bulan itu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa nih? Atau gimana? Saya akan meminta bantuan rekan guru untuk membuat daftar pekerjaan sesuai dengan deadline atau prioritasnya. Sepertinya seperti itu sih, Bu ya. Oke, berarti bulan ini ingin membuat daftar pekerjaan sesuai deadline. Nah, dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan Iya, Bu. kerjanya, kira-kira kapan nih Ibu mau direalisasikan? Insya Allah sih saya inginnya secepatnya ya, Bu. Minggu depan. Berarti insya Allah saya akan melakukan koordinasi dulu, lalu kolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, bagus sekali nih Bulani. Kira-kira Bulani dari percakapan kita hari ini hasil apa nih yang Bulani dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya, Bu, cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan membuat daftar pekerjaan sesuai deadline atau prioritas, lalu berkolaborasi dengan teman, lalu saya juga berkonsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sehingga pekerjaan tidak menumpuk dan bisa berjalan dengan efektif. Oke, Alhamdulillah ya Bulani sudah ada gambaran nih bagaimana menciptakan adanya perubahan pekerjaan sehingga tidak menumpuk ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabar Bulani setelah melakukan kegiatan ini untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bulani. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bulani untuk membuat daftar pekerjaan sesuai deadline atau prioritas bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu Ina, terima kasih banyak ya Bu Ina sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti saya yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu Ina. Sama-sama, Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung, silahkan hubungi saya langsung ya, Bu. Siap-siap Bu Ina. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya, Bulani ya. Baik, begitu saja ya, Bulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam, Bu Erna. Ya, tadi kan sudah melakukan coachingnya ya Bu ya dengan Bu Lani. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada sesi coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Ina. Menurut saya sebagai supervisor,
proses coaching tadi dengan Bu Lani dan Bu Ina sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Ina sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lani. Sehingga Bu Lani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Oke. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian percakapan coaching kita. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus 3 ini, saya Siti Aminah bersama dua rekan saya, Erna Susilawati dan Lani, akan mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang. Dengan pembagian perannya adalah 1. Siti Aminah berperan sebagai supervisor atau pengamat. 2. Lani berperan sebagai supervise atau coach. 3. Erna Susilawati berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lani, apa kabarnya? Kita bertiga bertemu di ruang virtual ini untuk proses melakukan coaching ya Bu. Dan Bu Lani ingin saya melakukan supervisi. Benar begitu? Waalaikumsalam Bu Siti Aminah. Boleh ya saya panggil hanya Bu Ina saja ya Bu? Alhamdulillah baik Bu Ina. Saya hendak melakukan coaching sesuai permintaannya Bu Erna. Dan saya mohon kiranya Bu Ina berkenan melakukan supervisi terhadap proses percakapan coaching kami pada hari ini. Baik Bu Lani, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Saya ingin Bu Ina membantu saya mengembangkan kompetensi, memaksimalkan potensi, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana yang nanti Ibu Lani inginkan untuk saya amati? Saya berharap Bu Ina bisa fokus mengamati alur Tirta di bagian rencana, yaitu menanyakan ide atau alternatif solusi dari Koci, dalam hal ini Bu Erna, untuk rencana yang dibuat oleh beliau. Bagaimana penilaian Bu Lani sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya menilai sih proses coaching kali ini akan berjalan sesuai dengan alur Tirta, karena saya sudah mempelajari alur tersebut, Bu. Baik, bagus itu. Lalu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya bahwa Bu Erna sebagai coachee akan mudah menghasilkan rencana perbaikan pengembangan diri beliau terhadap masalah yang beliau hadapi sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, silahkan dimulai coachingnya ya. Saya akan memperhatikan siklusnya dengan seksama. Baik Bu Ina, terima kasih. Assalamualaikum Bu Erna, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lani, walaupun agak sedikit batuk, masih bersyukur atas keadaan ini.
Alhamdulillah, Bu Ernest. Mudah-mudahan batuknya bisa dikondisikan ya. Oke, di pertemuan kita kali ini kita mau membicarakan apa nih sebenarnya? Iya nih Bulani, saya mau membicarakan tentang sikap siswa yang masih belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan di kelas dan sekolah. Itu ditunjukkan dengan masih adanya siswa yang menyimpan sampah di kolong meja. Kemudian mereka juga kadang mangkir dari tugas piket, kemudian membawa sampah dari kantin atau dari luar sekolah ke kelas atau ke lingkungan sekolah. Bahkan pernah saya lihat gelas minum dari kantin itu diletakkan di sembarang tempat, yang akhirnya orang kantin itu sampai kesulitan gitu mencari ke seluruh penjuru sekolah. Dan itu kalau setelah ditemukan sampai bertumpuk gitu, sampai lebih dari 10 gelas. Kalau saya lihat sih semacam kayak main sirkus itu, apa namanya, penjaga kantinnya. Dan selain itu juga tempat sampah yang ada di dalam kelas itu tidak diperhatikan gitu. Padahal sudah penuh tapi tidak dibuang dulu gitu. Eh, Benar-benar kepeduliannya itu kurang gitu. Seperti itu pula. Jadi, apa nih tujuan dari pembicaraan mengenai sikap siswa yang tadi sudah Bu Erna sebutkan yang masih belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan di kelas dan di sekolah kita kali ini, Bu Erna? Tujuan dari obrolan kita semoga saya mendapatkan pencerahan ya, cara menumbuhkan kesadaran pada diri siswa akan kebersihan ya. Dari mendapatkan pencerahan cara menumbuhkan kesadaran siswa akan kebersihan yang tadi Bu Erna sebutkan, lalu apa saja tujuan akhir yang sudah diperkirakan oleh Bu Erna? Saya sih berharap di akhirnya itu eh, siswa itu menunjukkan gitu sikap bahwa dia tuh sudah sadar ya, kesadaran akan menjaga kebersihan kelas dan sekolah itu sudah tinggi gitu, kesadarannya itu sudah tinggi gitu. Baik, apakah Bu Erna sudah ada perkiraan keberhasilan atau persentase keberhasilan dari rencana ini? Kalau harapan sih pastinya saya menginginkan 100% ya, rencana saya itu akan bisa terwujud gitu, membangun kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan kelas maupun sekolah. Agar harapan-harapan itu terwujud, apa rencana yang dibuat Bu Erna ini sudah benar-benar matang? Kalau saat ini sih masih belum matang bulannya. Saya masih butuh pencerahan. Dan mungkin dari percakapan ini bisa jadi matang nih rencana-rencana saya. Baik, berarti pembicaraan kita kali ini ingin berdiskusi mengenai rencana menumbuhkan kesadaran pada murid untuk menjaga kebersihan sekolah. Benar begitu, Bu Erna? Benar, Bulan. Menurut Bu Erna, dari skala 1 sampai 5 lah ya, kira-kira di mana pencapaian tujuan Bu Erna? Kalau saat ini saya merasa masih di 3,5 lah, Bulan. Baik, untuk mendapatkan progresnya, apa saja kegiatan atau kekuatan ya, apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan Bu Erna ini? Kalau saat ini saya menurut saya kekuatan itu mungkin dengan membuat keyakinan kelas bersama murid yang saya wali kelasnya, dan menumbuhkan peduli pada kebersihan kelas, terutama di kelas yang saya ajarkan saat saya mengajar Dari gitu. kekuatan, oke, dari kekuatan yang sudah Bu Erna jabarkan tersebut, apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Bu Erna dalam meraih tujuan yang sudah Bu Erna rencanakan sebelumnya? Kalau hambatan yang saya hadapi adalah masih adanya
murid yang belum melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu tentang menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Dan ada juga beberapa guru yang eh, kurang peduli gitu saat mereka mengajar di kelas tersebut, tapi tidak melihat sekelilingnya gitu, apakah kelas itu sudah bersih atau belum. Jadi mereka langsung ajar aja. Nah, tadi Bu Erna sudah menyebutkan tujuan, yaitu menumbuhkan kesadaran pada murid akan kebersihan kelas dan sekolah. Bu Erna juga sudah menjabarkan hambatan-hambatannya. Dari penjabaran tersebut, apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Eh, saya akan terus menghimbau, menegur atau menasehati untuk murid ya, kepada murid untuk melaksanakan keyakinan kelasnya yang sudah mereka sepakati. Kemudian masing-masing saat mengajar di suatu kelas, saya minta kepada murid-murid di kelas tersebut untuk membersihkan kelasnya dulu sebelum saya memulai belajar. Dan saya ingin juga menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, guru dan karyawan, serta pedagang kantin, dan mungkin juga dengan walas ya, untuk lebih peduli lagi pada kebersihan kelas maupun lingkungan sekolah. Baik, berdasarkan strategi tersebut, jangka waktu yang digunakan oleh Bu Erna dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apa jangka pendeknya dan apa jangka panjangnya? Kalau untuk berapa lamanya, mungkin ini akan terus-menerus ya Bu ya, karena ini proses gitu. Kalau jangka pendeknya saya ingin gitu mengajak para wali kelas dan guru mapel untuk mengingatkan murid menjaga kebersihan kelas dan sekolah setiap kali masuk kelas yang mereka ajarkan. Kalau untuk jangka panjangnya, saya ingin seluruh warga sekolah untuk lebih peduli akan kebersihan sekolah. Baik, menurut saya ukuran keberhasilannya tadi dari jangka waktu yang dibutuhkan itu, apakah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah Bu Erna buat? Menurut saya ukuran keberhasilannya adalah sekolah jadi bersih, nyaman, dan tumbuhnya sikap peduli serta menjaga agar selalu bersih dan nyaman di seluruh warga sekolah, Bu. Dari seluruh warga sekolah. Baik, dari gambaran sebagai ukuran keberhasilan tersebut, upaya apa yang Bu Erna lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan? Upaya yang saya akan lakukan itu mungkin berupa saling mengingatkan ya, saling mengingatkan terutama untuk diri sendiri dulu, kemudian kepada teman-teman guru, kemudian kepada anak-anak, dan akhirnya kepada seluruh warga sekolah. Akan mengingatkan akan tujuan gitu, tujuan kita menjaga kebersihan agar sekolah tetap bersih dan nyaman. Gitu. Oke. Dari upaya tersebut, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Yang harus diperhatikan dari rencana sebelumnya yaitu kolaborasi atau kerjasama dari seluruh warga sekolah dan kepedulian seluruh warga sekolah. Berarti upaya dan hal-hal yang harus Bu Erna perhatikan sudah Bu Erna ketahui ya. Kemudian apa komitmen yang Bu Erna buat untuk rencana aksi? Saya berkomitmen untuk selalu mengingatkan, saling mengingatkan, dan peduli akan kebersihan sekolah, Bu. Siapa dan apa yang membuat Bu Erna bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Hmm, yang
membuat saya bertahan untuk komitmen ini, saya merasa yakin sih bahwa sebenarnya seluruh warga sekolah itu juga menginginkan hal yang sama gitu. Yaitu sekolah yang bersih, yang nyaman. Eh, jadi mereka itu sebenarnya bisa diajak berkolaborasi untuk mewujudkan hal itu. Baik, berarti Bu Erna mengajak seluruh warga sekolah ya. Lalu bagaimana Ya. tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini? Hmm, Melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan agar terwujud siswa yang memiliki sikap peduli kepada kebersihan kelas maupun sekolah. Semoga segera terwujud ya Bu Erna dari perbincangan kita kali Oh, ini. amin. Apakah Bu Erna sudah mendapatkan tujuan yang Bu Erna inginkan? Alhamdulillah Bulani, melalui perbincangan kita ini saya jadi punya rencana-rencana yang harus saya lakukan nih untuk mewujudkan tujuan saya. Baik, Alhamdulillah. Saya tidak sabar menunggu cerita Bu Erna selanjutnya terhadap progres aksi Bu Erna yang telah Bu Erna rencanakan ya. Terima kasih telah mempercayai saya untuk kita sharing pada hari ini. Semoga berhasil ya Bu. Terima kasih Bulani sudah mau melakukan perbincangan ini dengan saya pada hari ini sehingga saya menemukan pencerahan nih untuk masalah saya. Sama-sama Bu Erna. Kita jumpa lagi di sesi sharing berikutnya ya Bu. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah menyimak percakapan coaching antara Bulani dengan Bu Erna tadi ya. Bagaimana Bulani menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Bu Ina, proses coaching berjalan dengan lancar dan Bu Erna mendapatkan yang harapkan ya, hasil yang beliau harapkan. Oke, apa yang membuat Bulani menilai demikian? Pada saat kami menyepakati tujuan pembicaraan coaching, Bu Erna mengatakan bahwa tujuan akhirnya yaitu sikap siswa yang menunjukkan kesadaran dalam menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian di akhir perbincangan, Bu Erna mengatakan bahwa beliau sudah mendapatkan tujuan yang beliau inginkan, yakni beliau sudah punya rencana yang harus saya lakukan untuk mewujudkan tujuan beliau. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bulani? Boleh Ibu, silakan. Oke, baik. Saya mengamati tadi pada saat Bulani menanyakan ide atau alternatif solusi dari Koci untuk rencana yang dibuat Bu Erna. Bulani melakukan menggali rencana itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Alhamdulillah kalau begitu, Ibu, jika memang sudah sesuai. Bagaimana pendapat Bulani mendengar itu? Tentu saya senang sekali ya, Bu, jika memang percakapan coaching tadi sudah memenuhi standar. Lalu apakah ada hal-hal yang masih kurang, Bu? Oke, ya memang saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pada saat tadi, saat mendorong Koci membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan mendetailkan langkah selanjutnya. Saya mengamati Bulani melakukan hal tersebut sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana pendapat Bulani? Oh, baik, Bu Ina. Berarti pada poin tersebut saya harus lebih meningkatkan fokus mendorong Bu Erna membuat komitmen ya, Bu. Betul. Bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya yang akan Bulani lakukan? Pada kesempatan coaching berikutnya, saya akan meminta detail langkah selanjutnya yang akan dilakukan Bu Erna, sehingga pada poin tanggung jawab di Albertirta lebih terkonsep lagi, Bu. Oke, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bulani lakukan
untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Siapa yang akan membantu hal tersebut? Merencanakan pertemuan berikutnya untuk memperbaiki percakapan coaching dengan Alur Tirta pada poin tanggung jawab. Dan yang akan membantu hal tersebut, mungkin saya juga bisa meminta rekan sejawat saya untuk membantu. Dan tentunya komitmen dari Bu Erna sendiri. Oke, baik. Hasil pengamatan sudah saya catatkan ke dalam form supervisi akademik sebagai refleksi untuk bulan ini ya. Baik, Ibu. Dari hasil kita hari ini, apa yang Ibu Lani dapat dari proses ini? Hari ini saya mendapatkan banyak pembelajaran dari supervisi ini, Bu. Supervisi ini membantu saya untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan saya dalam melakukan perbincangan coaching tadi dan merencanakan tindakan untuk mengembangkan diri saya secara mandiri. Lalu melalui supervisi ini saya memperoleh masukan, juga memperoleh umpan balik yang berguna untuk memperluas pengetahuan saya, Bu Ina. Oke, baik. Terima kasih Bu Lani. Semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ina, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian coaching hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.